Selamat datang Ervan. Ami adalah Samsung Galaxy S26 Ultra, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengambil tangkapan layar di perangkat ini. Jadi, untuk memulai, Anda perlu membuka konten yang ingin Anda tangkap. Sekarang, entah kenapa kaca privasi saya tiba-tiba menyala. Jadi saya agak bingung melihat layar karena tingkat kecerahannya sama di sini. Namun jika dilihat lebih detail, ternyata tidak demikian. Biar saya atasi dulu, karena ini agak mengganggu sekarang. Di mana sih pengaturan privasinya? Aduh, demi Tuhan, antarmuka ini benar-benar buruk. Nah, akhirnya sudah ketemu. Oke, jadi pertama-tama di sini Anda perlu membuka konten yang ingin Anda tangkap layarnya. Sekarang saya akan menggunakan tampilan layar utama saya sendiri sebagai contoh sederhana untuk langkah ini. Dan setelah terbuka, yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan tombol daya dan volume turun secara bersamaan. Oh, tadi cuma volume turun saja. Mari kita coba lagi. Nah, berhasil. Anda akan melihat semacam efek bingkai aneh dengan opsi edit, tag, bagikan, dan lensa. Sekarang, efek ini akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa saat, dan ketika sudah hilang, Anda bisa menemukannya di galeri, aplikasi, atau foto manapun yang Anda suka gunakan. Sekarang, saya pribadi suka menavigasi ke album, dan kemudian di album, saya akan menemukan satu yang bernama tangkapan layar di sini, dan Anda bisa lihat di sini, Anda hanya akan menemukan tangkapan layar. Sekarang, saya juga ingin cepat-cepat menyebutkan, jika Anda menggunakan privacy glass atau layar privasi, maaf, saya akan langsung menyalakan tangkapan layar. Tangkapan layar tidak terpengaruh oleh ini dengan cara apapun. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, pada dasarnya dari sudut tertentu tampilannya menghilang, bukan? Biarkan saya menangkapnya, ini tidak berpengaruh apa-apa. Tangkapan layarnya tetap ada seperti biasa, dan apapun yang ditangkap pada tangkapan layar, bahkan saat privacy glass diaktifkan dan menutupi bagian tertentu, akan tetap terlihat normal pada tangkapan layar tersebut. Dan saya rasa ini sebenarnya ini tidak akan memengaruhi sudut manapun. Anda tahu, jadi efek ini juga tidak akan tersimpan. Jadi sebagai contoh, Anda mengambil tangkapan layar dari sebuah notifikasi yang pada sudut tertentu tampak hitam karena layar privasi. Bagian lainnya baik-baik saja. Tangkapan layar itu, setelah diambil jika Anda memiringkannya, efek tersebut tidak akan muncul. Tangkapan layar itu akan terlihat normal saja. Jadi, itu salah satu halnya. Dan saya ingin menyebutkan satu hal lagi. Terkadang Anda akan menemukan aplikasi di mana Anda tidak bisa mengambil tangkapan layar sama sekali. Aplikasi-aplikasi tersebut, sebagian besar, adalah aplikasi perbankan. Bagian hitam seperti tangkapan layar dan perekaman layar, keduanya menggunakan fitur yang sama untuk melindungi Anda, privasi, dan keamanan Anda. Dan sebagai situasi hipotetis, Anda mengunduh semacam malware di perangkat Anda, dan malware itu sekarang mencoba menggunakan perekaman layar atau tangkapan layar untuk mencari tahu PIN bank Anda. Jelas mereka tidak akan pernah bisa melakukannya, karena saat Anda membuka aplikasi bank, perekaman layar hanya akan menampilkan layar hitam saja. Sementara tangkapan layar benar-benar diblokir, tidak bisa diambil, jadi Anda cukup terlindungi. Anda juga akan menemukan skenario penggunaan fitur ini di aplikasi lain, seperti misalnya Netflix, Spotify, Hulu, HBO, dan lainnya. Semua hal seperti ini. Aplikasi ini bukan demi privasi Anda, tapi demi melindungi diri. Fitur ini untuk Anda, bukan mereka, dan ini perangkat Anda pembayarnya bukan mereka. Bahkan sekarang, Anda membayar mereka lebih mahal lagi untuk menggunakan layanan-layanan ini. Karena menurut saya, ketika Anda membayar untuk sesuatu seperti Netflix, Anda sepenuhnya berhak untuk mengambil tangkapan layar apapun yang Anda mau. Anda berhak melakukannya, toh Anda yang membayar mereka dan ini adalah perangkat Anda. Jadi menurut saya, jika mereka memblokir fitur ini, itu sangat tidak baik. Dan saya ingin menekankan bahwa mereka melakukan ini tanpa izin Anda, dengan alasan bahwa Anda mungkin setuju dengan hal ini. Syarat dan ketentuan penggunaan seolah-olah tidak berlaku, karena di beberapa perangkat aplikasi ini sudah terpasang secara bawaan.
Dan bagaimanapun juga, entah aplikasi itu sudah terpasang atau Anda mengunduhnya sendiri dari Play Store, itu tidak mengubah apapun. Faktanya, Anda tidak perlu menyetujui satupun data dari mereka, baik itu kebijakan privasi atau hal semacam itu. Dan Anda tetap bisa membuka aplikasi ini. Sekarang mungkin Anda tidak bisa melakukan banyak hal di dalamnya seperti saat Anda berada di halaman login, tapi itu tidak masalah karena aplikasi ini sudah terbuka dan sudah memblokir tangkapan layar serta perekaman layar Anda. Bahkan tanpa pernah menanyakan apapun kepada Anda, atau Anda harus menyetujui syarat layanan, kebijakan privasi, atau hal-hal lainnya kapan saja. Jadi, segala bentuk argumen dalam situasi seperti ini menjadi tidak relevan. Secara pribadi, saya bahkan tidak pernah memiliki akun Netflix, tidak pernah sekalipun, jadi saya tidak pernah menyetujui hal ini, dan mereka tetap bisa melakukan ini kepada saya. Karena itu, terkadang saya ingin menangkap sesuatu di dalamnya. Jadi, kayak akan menunjukkan kepada Anda dengan cara mengakalinya. Misalnya, Anda ingin menangkap gambar dari acara yang sedang Anda tonton, karena ada sesuatu yang lucu terjadi. Itu sepenuhnya terserah Anda, dan untuk melakukannya, saya akan menunjukkan cara menemukan tempat yang memungkinkan Anda melakukan hal tersebut. Saya tidak akan mencari atau menunjukkan tempat persisnya kepada Anda, seperti yang dulu pernah saya lakukan. Dan, ya, tempat itu sudah ditutup. Jadi sekarang, saya mendekatinya dengan pendekatan seperti ajarkan seseorang memancing, maka dia akan bisa makan seumur hidup. Dulu, saya pernah menunjukkan sebuah situs bernama pestream.move. Sekarang situs itu sudah tidak tersedia lagi, pada dasarnya sudah mati. Tapi coba saja masukkan nama itu ke pencarian Google, Anda akan menemukan alternatifnya dan abaikan saja hasil dari AI. Karena itu hanya sampah, Anda akhirnya akan menemukan halaman Reddit di sini yang memberikan tautan ke tempat-tempat tersebut. Ini hanyalah daftar kecil saja. Tergantung bagaimana Anda mencari hal ini, mungkin Anda akan lebih cenderung mencari alternatif Netflix gratis. Saya tahu pasti bahwa tergantung pada bagaimana Anda mencarinya, istilah apa yang Anda gunakan, Anda akan menemukan thread Reddit yang berbeda-beda. Dan salah satunya memiliki tautan ke sebuah situs web lengkap yang hanya melacak seperti semua situs ini dan ada lebih dari 20 situs berbeda yang bisa Anda gunakan. Masing-masing bekerja dengan lebih baik atau lebih buruk, jadi Anda bisa menemukan mana yang paling cocok untuk Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda mungkin tidak suka iklan dan membuka halaman baru yang tidak jelas, maka jelas jangan gunakan itu. Gunakan saja yang lain yang tidak seperti itu. Dan Anda seharusnya punya beberapa alternatif di sana. Dan karena ini akan dijalankan melalui browser tidak terpengaruh oleh keterbatasan seperti misalnya aplikasi bank atau platform streaming. Jadi saya bisa langsung mengambil screenshot dari ini, tidak masalah. Sekarang, satu hal lagi yang ingin saya sebutkan adalah, itu salah satu cara Anda bisa mengambil screenshot. Sebenarnya ada cara lain. Ayo, coba kita lihat di mana pena kecil saya. Enggak. Saya harus seperti memasukkannya kembali lalu mengeluarkannya. Suara itu salah maksud saya, penanya. Ini dia, sekarang sudah terlihat. Jadi kita punya ikon kecil ini, jika Anda mengkliknya, Anda juga bisa mengambil screenshot menggunakan ini juga, yaitu AI Select. Benar? Ya, ini dia. Jadi misalnya, Anda bisa menggambar secara diagonal, Anda bisa membuat lingkaran, Anda bisa mengeditnya. Sekarang, dari sini kita bisa klik untuk mengunduhnya. Jadi Sam akan memindahkannya ke sini, supaya ada yang terlihat dan saya bisa klik unduh. Dan itu akan tersimpan ke galeri jadi kembali dan bisa dilihat di sini. Ini juga memungkinkan Anda untuk mengambil screenshot. Jadi dengan demikian saya harap ini sangat membantu Anda dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.